Dan kata para ulama, malaikat Jibril ini naik pangkat, Pak. Malaikat Jibril di zaman Bani Israel, di zaman umat-umat terdahulu, tugasnya menurunkan adab. Kemudian di zaman Rasulullah, karena bawa wahyu menjadi gurunya Nabi SAW, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Guru yang tegas, guru yang begitu disiplin mengajarkan Nabi, menemani Nabi sampai Isra Mi'raj sebelum Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat Jibril naik titelnya. Bukan cuma menjadi malaikat Jibril, pimpinan malaikat-malaikat agung. Malaikat yang wajib dihafal orang iman ini 10, kata para ulama. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, Ridwan Malik, Raqib Atid. Orang mukallaf harus tahu ini. Setiap yang sudah balik akil wajib mengenal para malaikat. Kenapa kita wajib mengenal para malaikat? Karena manusia ini fitrahnya kalau tidak punya teman maka kayak malas. As-sa'amatu wal malalah. Penyakit hati yang kedua, dia kalau tidak kesepian sendiri, tidak ada suasana, loyo. Maka kita rasakan di bulan Ramadan ini, kita bukan cuma orang di kalangan manusia saja. Para malaikat itu berpuasa. La akla la syurba wala nauma lahum. Para malaikat puasa semua. Kenapa sholat berjamaah itu sampai Allah kali 27 pahalanya? Di antara rahasianya, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kalau amin kita berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam sebuah riwayat hadis, di antara kenapa mahal ini sholat jamaah, karena ada berbarengan aminnya kita dengan aminnya imam makmum dan bersama malaikat. Amin itu, jadi kalau apalagi suaranya enak kayak Ustadz Muhammad Dom, Masya Allah, enak sekali suaranya, khas, tartil, fasih. Amin, kita barengi amin itu Pak, berbarengan itu Pak dengan amin para malaikat bersof-sof sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbarengan maka kita sunnah keras jahar Pak. Waladhdallin, walaupun ngantuk-ngantuk subuh-subuh, apalagi ndak sahur, Masya Allah. Amin bareng, amin. Itu nanti ketika berbarengan, kebersamaan bangsa manusia dan para malaikat ini menjadikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, semua yang telah pernah kita perbuat yang lalu-lalu. Al-Quran ini masuk ke dibawa oleh malaikat Jibril, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril naik pangkat jadi Ruhul Amin, jiwa yang terpercaya. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Ketika malam Lailatul Qadar, tatanazzal. Aslinya tatanazzal. Turun-turun malaikat di nuzulul Quran 17 Ramadan. Turun bertubi-tubi malaikat turun. Dipimpin warruh, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril disendirikan. Padahal malaikat Jibril termasuk malaikat juga. Tapi karena dia membawa Al-Quran ikut mulia. Dibawa oleh malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Ada biasa acara di sini. Semoga ada panitia memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan. Warruh dipimpin oleh malaikat Ruhul Amin, malaikat Jibril. Sebagian riwayat Ruhul Kudus, roh yang suci, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dengan Al-Quran, dengan kalamullah ini semua ikut mulia. Bulannya ikut mulia, umatnya ikut mulia, baginda Nabi jadi Nabi yang termulia. Wabil khusus semua kita ini. Kita pun kalau mau menambah kemuliaan kita, amalkan Quran.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Setelah dilihat-lihat, ada pahala birrul walidain, ada pahala ta'mirul masajid, memakmurkan masjid, ada pahala amar ma'ruf nahi munkar, ada pahala takjilul fitr, mentakjil buka. Lalu kita lupa satu pahala ini. Nah, apa itu? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Ternyata dari ahli sodako, ahli puasa, ahli dakwah, yang paling tinggi nanti derajatnya orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sampai tua ini Pak, pelajaran Quran. Kalau dakwah kita mau maju, sambungkan dakwah dengan Al-Quran. Kalau masjid kita mau maju, amalkan Al-Quran di masjid kita. Kalau sodako kita maju, sodako kita dengan Al-Quran. Al-Quran komplit. Mau bermuamalah, bermuamalah dengan Al-Quran. Di antara dakwah dengan Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dakwah dengan kata-kata, tutur kata yang baik, yang lunak. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata para ulama, la'alla ini artinya semoga. Wahai Musa, wahai Harun, kamu kalau sampaikan dakwah ke Fir'aun yang lembut, la'allahu yatadzakkaru, semoga dia itu ingat dan takut. Kata para ulama, la'alla kalau Allah yang berfirman artinya pasti. Kalau kita mau dakwah, kita menyentuh qalbu, menyentuh sanubari, menyentuh hati, dakwah dengan kata-kata yang lembut. Insyaallah. Sodakoh dengan Quran. Bagaimana sodakoh ilmu Quran itu Pak? La ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah jangan dibatalkan pahalanya. Gimana sedekah batal pahalanya? Sedekahnya dibatalkan dengan mengungkit-ungkit, dan diterang-terangan. Kadang orang miskin malu kalau dikasih depan umum, maka dengan sembunyi-sembunyi. Bil manni, kadang-kadang juga kita sebut-sebut sedekahnya sudah 2000, dicerita-cerita ji, masya Allah, cerita semua. Nah, ini namanya alman. Nah, ini bahaya ini Pak, diproses dulu ini. Kata sabda Nabi, la yadkhulul jannata khubbun wala bakhilun wala mannan. Orang nanti kalau suka menyebut-nyebut sedekahnya, bahaya Pak, diprotes dulu di neraka sebelum masuk surga. Wala khubbun, orang yang suka bermusuhan, wala bakhilun, nah, orang seke, orang pelit. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari sifat-sifat itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Qur'an ini betul-betul berapa menit ini, Haji? Berapa menit? Durasi? Isyrok weh. Omongnya? Lanjut. Biasanya lanjut. Kita ingatkan kalau time over. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran Al-Qur'an ini kita amalkan di semua aspek kehidupan kita. Allah muliakan kita. Sebagaimana kita secara umum sudah mulia. Nabi termulia membawa Al-Qur'an, baginda Rasul. Umat termulia karena bawa Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Bulan termulia karena ada Al-Qur'an. Semua aspek kita amalkan Al-Qur'an di dalam. Insyaallah. Sedekah dengan muamalah pun. Muamalah ini ayat yang terpanjang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Satu pojok, satu halaman tentang utang piutang, tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang iman, kalau berhutang piutang jangan lisan, sunnah, hitam di atas putih. Faktubu. Bahkan baginda Nabi bukan cuma utang, semua yang kaitannya dengan uang. Kalau kita berharta banyak, sunnah diwasiatkan jangan lebih dari sepertiga. Ini buat anakku, ini buat ini buat fulan, ini buat temanku, ini buat sahabatku. Baginda Nabi kalau tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari, Nabi tulis wasiat-wasiat. Karena kita tidak tahu ajal kita, ditulis memang.
Karena kadang kita meninggal enak-enak di alam kubur, tapi gara-gara harta kita yang kita wariskan berantem orang, wah kita dapat dosa jariah. Bukan sodako jariah, dosa jariah. Masya Allah, bertengkar gara-gara harta. Faktubu, ditulis. Fal yusihi alad diwan, ditulis di kertas. Tapi kata para ulama fikih, tidak boleh wasiat kepada selain keluarga lebih dari sepertiga. Sepertiga harta. Sepertiga harta ini untuk nanti warisan keluarga kita.